Seminggu yang lalu, adik sepupuku ngechat kayak gini. Mas, lagi sibuk nggak? KNP. Gue buat lihat harga mobil itu apa? Nah, pause dulu. Di sini aku bingung maksud dia apa. Ini jawaban spontanku. OLX. Terus dia tanya lagi. Itu semua merek mobil. Ya, enggak lah. Itu e-commerce, jawabku. Habis itu dia langsung kirim screenshot ini. Yang isinya, intinya dia dapat PR sekolah buat scrap website dealer mobil menggunakan bahasa Python. Jadi dia minta bantuanku. Hah, sungguh adik yang baik. Memberikan tugas sekolahnya kepada abang yang jago komputer. Jadi, sebagai pengangguran SNBP, sudah terbiasa terjadi tante. serta semangat untuk yang menunggu pengumuman SNBT, pengumuman 6 hari lagi. Takutnya. Mari langsung aja kita execution. Disclaimer, video ini hanya untuk tujuan educational purpose. Lanjut. Langkah awal yang perlu kita lakukan sebelum nge-scrap website adalah menentukan web apa yang mau kita scrap. Karena studi kasus yang diberikan adikku ini harus mencari website dealer mobil untuk mendapatkan merek mobil dan harganya, maka aku harus mencari website e-commerce yang menyediakan produk tersebut. Seperti disclaimer, di sini aku tidak di-endorse atau sponsor platform tersebut, Bukalapak, OLX, Carmudi Indonesia, dan sebagainya. Karena adikku minta untuk scrap lebih dari satu merek mobil, maka aku memilih web Carmudi Indonesia karena memiliki banyak merek di platformnya. Oke, target sudah didapatkan dan saatnya. Di sini aku menggunakan Beautiful Soup sesuai dengan yang diminta oleh adikku. Karena ini tugas sekolah, aku harus membuat program yang sesimpel mungkin tanpa bantuan AI. Maka dari itu, karena aku sudah jago dan memiliki pengalaman ngoding selama 10 tahun, waktunya kita tonton tutorial menggunakan Beautiful Soup. Mengapa demikian? Karena aku belum pernah scraping web sebelumnya. Setelah menonton tutorial dan sedikit praktik, akhirnya aku paham satu hal. Coba teman-teman dengarkan kata ahli berikut. Oke, jadi intinya scraping itu yang diambil adalah informasi dari tag HTML. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman mempelajari programming web dasar dahulu sebelum belajar scraping. Kelihatan seperti ahli IT banget kan? Nggak sabar di interview sama OpenAI. Setelah aku mengerti bagaimana metode yang digunakan untuk scraping, waktunya kita... Di sekolah, adikku direkomendasikan menggunakan Google Colab, namun aku menggunakan Jupyter Notebook. Kalau teman-teman bertanya kenapa, jawabannya ya karena aku udah nyaman aja sih pakai Jupyter Notebook dibandingkan Google Colab. Dan sekarang waktunya execution. Oke, jadi kita udah di Jupyter Notebooknya. Di sini seperti biasa ya, kalau kita mau ngoding machine learning, mau ngoding apapun itu di Python, ya terutama untuk kerjaan-kerjaan kompleks kita pasti import library dulu. Di sini aku import beberapa. Yang pertama ada modul utama yang kita butuhkan yaitu Beautiful Soup, terus ada import request. Request ini fungsinya untuk mengambil data dari URL. Terus ada import pandas, ini nanti akan kita gunakan untuk manipulasi data. Terus ada matplotlib, kalau teman-teman baca dengan teliti ya, di salah satu tugas adikku itu ada yang disuruh visualisasi data dan mencari mobil yang paling mahal. Terus ada import random. Nah ini library ini sebenarnya beda dari yang lain nih. Ini random ini aku butuhkan karena ada kondisi khusus. Oke, jadi kita langsung aja, ini kita run dulu ya. Tekan shift enter. Nah, kita lanjut ke line yang kedua. Nah, di sini kita akan merequest. Oh, ini udah nggak butuh ya. Ini nggak pernah aku tulis lagi. Nah, di sini ada user agent list. Ini buat apa? Jadi sebelumnya aku udah nyoba kalau mengambil data tanpa menggunakan user agent list ini. Jadi singkatnya ya, ini sedikit melanggar norma internet, tapi aku akan jelaskan aja kenapa alasannya aku tetap melakukan ini. Jadi, ketika kita sedang mengakses website ini, ya, kita seolah-olah itu mengaksesnya dengan menggunakan device. Jadi di sini ada beberapa agent listnya. Kayak ini kita menggunakan Windows NT 10, Win 64, terus kita menggunakan Apple WebKit. Ini kita seolah-olah seperti user yang mengakses website ini. Dan ini sama, ini menggunakan Linux, ini menggunakan iPhone, dan lain sebagainya. Nah, ini kita gunakan, random ini, import random, kita gunakan untuk random mengakses ke agentnya ke sini, ke website ini. Nah, itu alasannya kenapa kita membutuhkan import random. Oke, next. Nah, di sini kita akan mengambil URL, karena kita menggunakan website carmudi.co.id ya. Dan di sini kita mengambil merek Mercedes-Benz terlebih dahulu. Ya, kalau teman-teman mau mengunjungi di sini ya. Ini teman-teman dari Carmudi cari yang mobil baru, terus cari yang Mercedes-Benz di sini. Ya, sebenarnya boleh yang lain, cuma aku nyari yang banyak aja sih datanya. Yang kebetulan banyak di sini ada Mercedes-Benz daripada data-data yang lain. Yang lain tuh harus ditekan dulu di sini, misalkan ada yang load more di sini. Ya, ada lihat lainnya, tapi aku memilih Mercedes-Benz. Nah, di sini kita harus menginisiasi URL. Terus responnya kita menggunakan headers yang di atas yang di sini. Nah, terus kita menggunakan variable soup untuk menggunakan si Beautiful Soup-nya.
dengan HTML parser. Nah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita akan mengambil tag-tag HTML yang ada di websitenya ini. Ini benar-benar semuanya itu diambil terus dimasukin ke dalam variabel sub ini. Nah, kita akan mengolah di bagian sub ini. Ini alasannya kenapa mungkin namanya beautiful sub ya. Karena kan dalam sub itu analoginya ada banyak komponen-komponen lainnya. Jadi kayak misalkan subnya itu sub wortel. Nah, dalamnya ada wortel, ada apa misalkan jagung, terus ada seledri, lain sebagainya begitu. Nah, terus lanjut. Di sini kita akan mencari kelas yang bersesuaian. Nah, di sini setelah aku teliti ya, di inspect element itu ada komponen ini. Jadi kalau teman-teman mau melihat ya, mau menganalisa web page-nya di sini, teman-teman bisa menekan fitur yang ini ya, select page to inspect, terus teman-teman arahin aja ke card-nya yang ada di sini. Nah, terus kita naik sedikit sampai ketemu ahref. Nah, di sini. Nah, data yang kita butuhkan itu semuanya ada di sini. Jadi kita butuh data apa aja? Kita butuh data nama mobil beserta dengan harganya. Nah, makanya kita tangkap di sini. Nah, kalau kita langsung jalankan ya, kita print daftar mobil ini, maka mendapatkan hasil seperti ini. Dia masih tag HTML. Nah, makanya kita mau memparse atau kita mau ambil lagi bagian-bagian dari daftar mobilnya. Ini kita udah benar, kita udah mengambil elemen-elemen yang ada di daftar mobilnya. Tapi bentuknya masih kayak begini, bentuknya masih HTML kayak gini. Nah, ini jelek dan user nggak butuh ini gitu ya. Nah, maka dari itu kita menggunakan yang kedua ini. Nah, ini kita uncomment. Nah, ini len daftar mobil ini digunakan untuk mengecek daftar mobil yang ada di dalam list sub find all ini. Dia bentuknya nanti adalah dalam bentuk list kayak array gitu. Terus di sini kita tampilin aja ada data apa aja di sini. Kita shift enter dan oke, udah bagus di sini. Semua data mobil merek Mercedes-Benz sudah terambil semua. Cuma kok kayak ada yang aneh ya. Lah, angkanya dalam bentuk string dong. Oke, di sini kita menemukan sebuah masalah. Website yang menjadi target untuk kita scrap ternyata menggunakan sistem penawaran harga mobil. Yang berarti harga pada website ini menggunakan range, bukan satu harga doang. Wah, iya, angkanya dalam bentuk string ini. Ini mah nambah kerjaan lagi ini mah. Karena masalah itu, aku terpaksa membuat filter untuk mobil yang mengubah angka 1 juta menjadi 1 kali 10 pangkat 6. Maksudnya 1 juta. 1 nolnya ada 6. Hah, insting fisik aku masih aktif ternyata. Oh, konsep yang sama berlaku juga untuk miliar ya. Yang berarti 1 miliar menjadi 1 dengan nolnya 9. Ya kan? Ya kan? Nah, masalah ini dapat teratasi dengan baik. Sekarang mari kita urus range harga mobil. Kalau teman-teman jeli, di sini ada pemisah dengan menggunakan strip. Bersyukurlah bagi teman-teman yang menggunakan bahasa Python, karena tidak perlu coding dari nol. Tinggal panggil string, pakai metode split, masukkan pemisah strip, dan voila, harga langsung terpecah menjadi 2. Aku menggunakan harga di sebelah kiri, jadi kita akses indeks 0. Setelah itu, tinggal kita hapus Rp, juta, rupiah, dan embel-embel di belakangnya. BTW dolar ke rupiah sekarang berapa guys? Lanjut, tinggal kita return nilai yang awal dikalikan pengali. Di sini kita melakukan testing sederhana dan it works. Agar dipastikan fungsi filter tadi tidak ada masalah, aku langsung uji coba di data scrap dan berhasil. Di sini harganya udah dalam bilangan bulat, bukan string juta, miliar nggak jelas kayak tadi. Karena semua sudah jadi, langsung aja data yang udah kita scrap kita simpan ke dalam variabel data mobil. Tadi adikku bilang kalau dia mau pakai 2 merek mobil. Di sini aku bonusin 1. Hehe. Panggil aku abang yang baik. Setelah kita simpan ke dalam variabel data mobil, kita ubah yang awalnya bentuk list menjadi pandas data frame. Biar apa? Biar kalau kita butuh manipulasi data, kita bisa lakukan dengan leluasa. Ditambah juga, dengan pandas data frame, kita bisa mudah untuk mengekspor hasilnya menjadi data Excel. Manusia cenderung lebih mudah memahami informasi dalam bentuk visual. Oleh karena itu, kita akan membuat visualisasi data harga mobil yang telah kita ambil menggunakan library Matplotlib. Sebelum melakukan visualisasi, terlebih dahulu kita memeriksa tidak ada data mobil dengan harga 0. Lagi pula, siapa juga yang mau menjual mobil dengan harga gratis? Selanjutnya, karena harga mobil umumnya bernilai lebih dari 1 juta rupiah, data harga dibagi dengan 1 miliar.
agar skala pada diagram tidak terlalu besar dan lebih mudah dibaca. Setelah itu, data dapat langsung divisualisasikan menggunakan Matplotlib. Sampai tahap ini sebenarnya tugas kita sudah selesai. Kita telah berhasil membuat diagram batang yang menampilkan 10 mobil dengan harga paling mahal. Tapi, seperti yang bisa dilihat teman-teman, selisih harga mobil peringkat pertama dan kedua dibandingkan mobil lainnya sangatlah jauh. Data seperti ini yang dapat dikategorikan sebagai outlier. Karena itu, data yang berpotensi menjadi outlier dihapus agar visualisasi lebih representatif dan mudah dianalisis. Setelah proses filter selesai, data diurutkan kembali dari harga terbesar hingga terkecil. Kemudian, divisualisasikan menggunakan Matplotlib. Dan inilah hasil visualisasi akhirnya.